Tungku Xuantian ini telah melahirkan roh senjata. Leluhur Xuantian benar-benar ingin menyerah. Berapa banyak bayi di seluruh dunia bawah yang bisa melahirkan roh senjata? Seberapa kuatkah roh senjata yang bahkan tidak dikenali oleh nenek moyang? Petik 2, petik 2. Setelah mendengarkan perkataan leluhur Xuantian, Tungku Xuantian sekali lagi menjadi fokus lapangan. Tungku Xuantian emas, yang tingginya lebih dari 2 kaki, memancarkan semburan cahaya yang memikat dan terus-menerus menyebarkan tekanan ke sekeliling, mencegah siapapun mendekat. Namun, di kedua sisi Tungku Xuantian, masing-masing berdiri Shangzi dan Lu Yun. Wajah Shangzi memerah, matanya melebar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Lu Yun, sebaliknya, memandang semua orang yang hadir dengan rasa ingin tahu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu mereka mendengar bahwa roh senjata akan dibangkitkan, mereka berdua langsung mendapat masalah. Lu Yun, khususnya, tidak tahu bagaimana cara membangkitkan roh senjata. Shangzi perlahan menarik kembali telapak tangannya, lalu berlutut dan berteriak dengan keras, "Shangzi, pemimpin generasi ke-68 dari Sekte Xuantian, memohon agar roh senjata itu muncul." Segera, ada serangkaian poni dan poni di tanah, dan noda darah perlahan-lahan muncul di dahinya. Tungku Hesi Xuantian tidak menunjukkan respons dan masih memancarkan paksaan. Melihat pemanggilannya tidak efektif, Shangzi terus bersujud. "Shangzi, pemimpin generasi ke-68 dari Sekte Xuantian, memohon agar roh senjata muncul." Dong dong dong, ada 3 poni dan kau tahu lagi. "Shangzi, pemimpin generasi ke-68 dari Sekte Xuantian, memohon agar roh senjata muncul." Dong dong dong. Setelah mengulanginya lebih dari selusin kali, darah di dahi Shangzi telah mengubah tanah di depannya menjadi merah, tetapi masih tidak ada gerakan di Tungku Xuantian. Dia terengah-engah dan tiba-tiba terjatuh ke tanah, menatap Tungku Xuantian, bertanya-tanya apa kesalahannya. Melihat ini, leluhur Xuantian hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tak berdaya. Xuantian Lu ini bahkan tidak memberinya muka, apalagi murid dan cucunya. Pada saat ini, Lu Yun mulai memukuli tubuh Tungku. "Hei, Qiling, bangun, bangun." Mengikuti suara, pop jejak asap putih perlahan mengepul dari Tungku Xuantian. Asap putih berangsur-angsur bertambah kuat, menutupi seluruh Tungku Xuantian, dan dengan cepat membentuk bayangan hantu dari tubuh roh. Lihat, itu benar-benar roh senjata. Roh senjata dari Tungku Xuantian memang kuat, sebanding dengan seorang biksu di tingkat tengah alam roh surgawi. Anak ini pasti curang, kalau tidak, bagaimana roh senjata bisa dipanggil sekaligus? Petik 2, petik 2. Melihat ini, Shangzi langsung berdiri. Leluhur tua, junior ini tidak yakin. Saya baru saja memanggil roh senjata untuk waktu yang lama, dan Lu Yun pasti hanya menelepon pada saat roh senjata hendak bangun. Oleh karena itu, junior ini percaya bahwa dalam hal ini pertarungan, junior akan menang. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk setuju dengan pernyataan Shangzi. Bahkan Patriark Xuantian mengelus jenggotnya dan sedikit mengangguk. Tapi saat dia hendak mengumumkan hasilnya, dia melihat roh senjata itu bergerak. Qiling melirik ke arah Shangzi terlebih dahulu. Shangzi buru-buru berlutut dan bersujud dengan penuh semangat. "Roh abadi, aku minta maaf karena membangunkanmu, maafkan aku." Bukan kamu, minggir saja." Kemudian, Qiling menoleh untuk melihat Lu Yun. "Hehe, ternyata kamu, hahaha, lumayan, lumayan." Saat roh senjata itu tertawa, rahang semua orang ternganga karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Qiling sebenarnya tidak menyukai Master Sekte Sang dan menertawakan Lu Yun. Leluhur Xuantian semakin terkejut dan hampir terjatuh dari kursinya ke tanah. Selama bertahun-tahun, dia telah berkomunikasi dengan roh senjata berkali-kali, tetapi roh senjata tidak pernah melihatnya dengan baik, yang membuatnya merasa kecewa. Dia hanya bisa beribadah setiap hari dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari roh senjata secepatnya mungkin. Tapi apa yang terjadi dengan roh senjata hari ini? Mengapa Anda begitu baik kepada biksu yang pertama kali Anda temui? Lu Yun sendiri merasa aneh. Meskipun dia tidak melakukan apapun selain menepuk tubuh Tungku dan berteriak beberapa kali, roh senjata itu justru menertawakannya. "Saya khawatir roh senjata ini bodoh, bukan?" Dia memandang Qiling dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Apakah kamu berbicara denganku?" "Ya, bukankah kamu yang memanggilku?" Roh senjata itu bertanya. Kurasa begitu." Lu Yun menggaruk kepalanya karena malu. Bagaimanapun, Shangzi telah melakukan cukup banyak etiket sekarang, tapi dia tidak melakukan apapun. Oke, hahaha." Pangeran ketiga tertawa dan bertepuk tangan. Bukan karena dia melihat orang-orang dari Sekte Xuantian mengempis, tetapi penampilan Lu Yun membuatnya ingin tertawa, tetapi tawa itu sangat keras di telinga Patriark Xuantian dan yang lainnya. "Saya tidak yakin. Saya tidak mau menyerah." Shangzi meraung keras, "Lu Yun, saya ingin bersaing dengan Anda dalam pelatihan ramuan. Apakah Anda berani?" Lu Yun tidak mengerti alkimia. Jika itu adalah kompetisi untuk memurnikan pil, dia pasti akan kalah. Saat ini, Shangzi sudah gila dan memiliki momentum untuk pantang menyerah hingga ia menang sekali. "Tuan, apakah Anda ingin bersaing dengannya dalam pemurnian ramuan? Serahkan saja bahan obat apapun kepada saya." Semua orang kembali terkejut. Pertama, tidak ada darah untuk mengenali tuannya, dan kedua, tidak ada kontrak yang ditandatangani, tetapi roh senjata dari Tungku Xuantian sebenarnya berinisiatif untuk mengakui Lu Yun sebagai tuannya. Namun, faktanya ada di depan mereka, dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Pada saat ini, Lu Yun sudah lama kebingungan,
tapi dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di Sekte Linyang, dia diam-diam memasuki Taman Baikao dan memusnahkan semua ramuan di sana. Segera, dia mengeluarkan beberapa secara acak dari cincin penyimpanannya. Apakah kamu melihatnya? Itu semua adalah ramuan yang berusia lebih dari 500 tahun. Suai Lu sebenarnya memiliki begitu banyak harta karun. Sepertinya kita semua meremehkan Marsekal Lu. Petik 2, petik 2. Namun, setelah roh senjata melihatnya, dia berkata dengan ekspresi jijik, Tuan, kain lap ini memang tidak terlalu bagus, tapi masih bisa digunakan. Dengan gerakan santai dari roh senjata, semua ramuan di tangan Lu Yun langsung tenggelam ke dalam tungku Suantian. Tuan, pinjam apinya dan gunakan. Roh senjata itu berkata dengan serius. Api, oh, benar, baru pada saat itulah Lu Yun ingat bahwa dia masih memiliki api neraka di tubuhnya. Jadi, saat dia menyalakan api neraka di ujung jarinya, roh senjata telah membawa api neraka lebih dekat ke tungku Suantian. Leluhur Suantian menyipitkan matanya dan segera memahami segalanya. Begitu, dia mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, benar saja, anak ini benar-benar mendapat api neraka. Sangsi tidak kalah secara tidak adil. Bahkan di antara para beku di dunia bawah, tidak banyak orang yang mengetahui tentang api dunia bawah, dan bahkan lebih jarang lagi orang yang pernah melihat api dunia bawah. Bahkan jika orang-orang seperti Patriark Suantian belum pernah melihat api neraka, mereka setidaknya mengetahui sifat-sifat api neraka. Di tungku Suantian, api dunia bawah yang terang menyala tanpa henti, dan energi yang sangat besar tidak terbuang sama sekali. Roh senjata terus membentuk segel, mendorong rune satu persatu ke dalam tungku alkimia. Tidak hanya itu, jika orang yang teliti melihat ekspresi dari roh senjata tersebut, dia pasti akan melihat bahwa dia tenggelam dalam kegembiraan. Seluruh penonton terdiam, semua orang menyaksikan roh senjata yang mengendalikan tungku Suantian untuk memurnikan ramuan. Dalam waktu setengah jam, roh senjata itu berteriak dengan keras, dan kemudian memadamkan api dunia bawah di tungku Suantian. Semburan aroma obat langsung keluar dari tungku Suantian. Baunya enak sekali, semua orang tidak bisa tidak memuji. Panci ramuan ini sungguh luar biasa. Apa yang kamu ingin aku katakan? Ini adalah ramuan obat mujarab yang tak ternilai harganya. Pasti ada harganya tetapi tidak ada pasarnya. Abaikan saja sekarang, aku ingin melihat seberapa tinggi ramuannya. Leluhur Suantian benar-benar tercengang. Belum lagi dia belum pernah melihat ramuan sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya Lu Yun mengeluarkan begitu banyak ramuan. Namun, ini pasti pertama kalinya dia melihat roh senjata Suantian Furnace membuat pil. Terkejut, tidak punya pilihan, menyesali, segala macam emosi negatif memenuhi hatinya. Faktanya, dia mulai menyesal telah mengeluarkan tungku Suantian, dan bahkan lebih menyesal memberikannya begitu saja. Lalu bagaimana jika mereka telah disembah selama ratusan tahun? Lalu bagaimana jika saya beribadah selama 1000 tahun? Bahkan jika dia tidak bisa memasuki dao besar dengan budidayanya, dia masih bisa mengolah buah dao dengan tungku Suantian. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Roh senjata tungku Suantian telah mengambil inisiatif untuk mengakui Lu Yun sebagai tuannya, dan bukan lagi senjata ajaibnya. Tiba-tiba, aura Patriark Suantian melemah, dan dia merosot ke kursi dengan ekspresi putus asa. Namun, tidak ada yang memperhatikan setiap gerakannya, dan semua orang memusatkan seluruh perhatian mereka pada Suantian Lu. Yah, kumpulan ramuan ini, itu saja. Roh senjata itu menggelengkan kepalanya dengan tidak puas, seolah dia tidak puas dengan pot pil yang telah dia saring. Perlahan, tutup tungku Suantian dibuka oleh roh senjata. Aroma obat yang menyegarkan tiba-tiba memenuhi udara. Roh senjata itu mengulurkan tangannya dan meraihnya di dalam tungku Suantian. Beberapa pil dikeluarkan, berisi semburan panas. Tingkat ke-9. Jika tidak melampaui tingkat ke-9, ini adalah ramuan tingkat 10. Tidak, ini ramuan kelas 3. Luar biasa. Meskipun bahan obat barusan sangat berharga, itu juga merupakan pil langka yang hanya bisa dimurnikan oleh alkemis yang telah melampaui alam roh surgawi. Petik 2, petik 2. Di mata semua orang yang terkejut dan iri, roh tungku Suantian menyerahkan 9 ramuan kelas 3 kepada Lu Yun. Obat mujarab macam apa ini? Lu Yun mengambil pil yang masih panas di tangannya dan melihatnya lagi dan lagi. Tuan, pil ini disebut pil Yuanyang. Oh, lalu apa efek dari pil Yuanyang ini? Pil Yuanyang, seperti namanya, memulihkan Yuanyang pengguna secara instan, memungkinkan pengguna memulihkan semua tingkat kultivasinya secara instan. Bahkan luka kulit biasa pun dapat disembuhkan. Bas, adegan itu kembali meledak. Obat mujarab ini sungguh luar biasa. Dapat dikatakan bahwa meskipun Anda telah kehabisan seluruh tubuh Anda, meminum satu ramuan Yuanyang akan langsung menghidupkan Anda kembali dengan darah penuh. Ini benar-benar obat yang wajib dimiliki untuk berduel dengan musuh. Namun, roh senjata itu dengan lantang menambahkan, pil ini juga memiliki fungsi lain. Jika Anda meminum satu pil, Anda dapat mengendalikan banyak wanita. Begitu pernyataan ini keluar, mata banyak orang tiba-tiba berbinar. Lu Yun langsung dikelilingi oleh orang-orang. Komandan Lu, jika Anda dapat berpisah dengan pil Yuanyang ini, berapa banyak koin emas yang Anda miliki, beritahu saya. Mari kita mulai. Bagaimana Marsekal Lu bisa menghargai sedikit koin emas yang kamu miliki? Saya akan membayar 50.000 koin emas untuk membeli pil Yuanyang dari Marsekal Lu. Aku akan memberimu 100.000. 200.000. Petik 2, petik 2. Lu Yun tercengang. Apa yang dipikirkan orang-orang tua ini tentang menulis?
Obat mujarab ini sangat berharga, bagaimana bisa dijual? Dia baru saja mengeluarkan sebagian dari ramuan itu. Dilihat dari jumlah ramuan yang tersisa, dia setidaknya bisa menyempurnakan 100 ramuan Yuanyang dan kelas 3 cukup. Saat ini, pangeran ketiga tiba-tiba berdiri. Oke, jangan bersuara, semuanya. Semua orang terdiam saat melihat pangeran ketiga berbicara. Komandan Lu, berapa banyak ramuan yang masih kamu miliki? Tanya pangeran ketiga. Jumlahnya sangat banyak, dan semuanya telah dibuat menjadi ramuan. Itu saja, pangeran ketiga mondar-mandir di lapangan. Lama sekali, semuanya, kalian akan kembali ke sekte kalian dan mendapatkan semua ramuan dari sekte kalian. Komandan Lu akan melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan ramuan untuk semua orang jika terjadi keadaan darurat. Usulan pangeran ketiga diakui oleh semua orang, dan mereka semua ingin mengucapkan selamat tinggal kepada pangeran ketiga dan bergegas kembali ke sekte mereka masing-masing. Telinga Lu Yun akhirnya menjadi lebih jelas. Dia melihat leluhur Suantian merosot di sana dan buru-buru melangkah maju dan memasukkan pil Yuanyang ke dalam mulutnya. Leluhur Suantian tiba-tiba menjadi energi. Ini meleleh di mulut dan sangat efektif. Ini memang ramuan spiritual. Leluhur Suantian sangat memuji Yuanyang dan pangeran ketiga memiliki ekspresi kasihan di wajahnya. Ramuan kelas 3 baru saja hilang. Jika ditempatkan di medan perang dan diberikan kepada orang-orang yang telah kehabisan budidayanya, bukankah itu akan langsung membuat harimau menjadi harimau? Ekspresi energi leluhur Suantian langsung turun. Senior, tolong jangan lakukan ini. Hari ini, saya telah menerima bantuan dari pendahulu saya, dan saya secara pribadi akan menyempurnakan 3 tungku ramuan untuk leluhur saya di masa depan. Ini adalah sedikit ekspresi perasaan saya. Leluhur Suantian kehilangan tungku alkimia, dan bisa mendapatkan janji seperti itu dari Lu Yun dapat dianggap membalikkan beberapa kerugian. Sang Zi sedang bersandar di kursinya, menatap kosong ke tanah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, murid Sekte Suantian dan rombongan pangeran ketiga berkumpul di sekitar Lu Yun untuk menanyakan kesejahteraannya, tidak memperhatikan dia, pemimpin Sekte Suantian. Beberapa hari yang lalu, dia dikalahkan oleh Lu Yun di depan semua orang, dan dia kalah total. Hari ini, seseorang mengambil harta sekte yang seharusnya menjadi miliknya. Mereka tidak hanya kehilangan muka, tetapi mereka juga kehilangan martabat. Mulai sekarang, status Sekte Suantian di wilayah barat, dan bahkan di seluruh dunia bawah, akan sia-sia. Dia, pemimpin aliansi biksu wilayah barat, juga menjadi bahan lelucon. Semangat tinggi dan tak terkalahkan di masa lalu kini telah sepenuhnya berlalu dan tidak ada yang akan menyebutkannya lagi. Lu Yun sedang sibuk berurusan dengan semua orang, dan ketika dia mencari Sang Zi, dia tidak melihatnya. Pangeran ketiga bertukar kata dengan Patriark Suantian dan kemudian meninggalkan Sekte Suantian bersama rakyatnya. Dalam perjalanan pulang, Lu Yun tidak berani berpura-pura sakit lagi, melainkan mengikuti pangeran ketiga. Lu Yun, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Apa yang pangeran ketiga katakan? Aku mengambil alih pekerjaan alkimia untukmu. Pangeran ketiga menjelaskan, sekarang, kita akan berperang dengan Hades, dan aku harus membuat rencana lebih awal. Apa yang dikatakan pangeran ketiga adalah bahwa saya juga memiliki rencana ini. Lu Yun menjawab dengan tergesa-gesa, selama roh tungku Suantian setuju, saya, Lu Yun, akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pangeran ketiga. Itu bagus. Dalam perjalanan pulang, pangeran ketiga khawatir dan hampir tidak berbicara. Sebaliknya, sekelompok orang yang dekat satu sama lain berkumpul di sekitar Lu Yun. Kembali ke kamp, Liu Yaner dan Luoli sangat gembira melihat Lu Yun kembali dengan selamat. Sambil mengajukan pertanyaan, banyak anggur dan makanan telah disiapkan. Bagaimanapun, ini adalah cara kita merayakannya di dunia bawah. Lu Yun memanggil Hei Hu dan saudara-saudara baik lainnya untuk minum dan bercanda di tendanya yang indah. Hingga larut malam, semua orang bubar dengan pikiran yang belum selesai. Xiao Lu Yun, ini sudah larut malam, waktunya istirahat. Luoli menurunkan semua tirai di tenda indah itu dan memasang penghalang pada saat yang bersamaan. Lu Yun secara alami mengetahui apa yang mereka pikirkan, dan kemudian melemparkan pil Yuanyang ke dalam mulutnya. Lilinnya padam, malam makan malam musim semi. Dini hari berikutnya, ada banyak kebisingan dan kegembiraan di luar. Lu Yun telah bertengkar dengan kedua gadis itu sepanjang malam, dan dia merasa segar saat ini. Saat dia hendak berdiri, salah satu dari dua wanita itu meraih lengannya. Kemana kamu ingin pergi pagi-pagi begini? Berbaringlah. Benar, Xiao Lu Yun, kamu sangat berani tadi malam, aku ingin lebih. Wajah Lu Yun menjadi tegak. Tidak, saya mampu membelinya. Orang-orang dari sekte dan keluarga bangsawan itu pasti sudah datang. Bagaimana jika saya tidak keluar dan mereka menerobos masuk? Kalau begitu cepat keluar, keduanya buru-buru membungkus tubuh mereka dengan selimut. Lu Yun tersenyum dalam hatinya dan buru-buru mengenakan pakaiannya dan pergi ke tanah. Setelah meninggalkan akun ganteng tersebut, mereka melihat sekelompok orang dihentikan oleh macan hitam dan Sunying. Komandan Lu ada di sini. Komandan, saya sedang menunggu obat mujarab tiba. Komandan Lu, betapa menyenangkannya kamu tadi malam. Petik 2, petik 2. Lu Yun, membawa semua orang ke tempat yang datar, Sunying memimpin mereka untuk mendaftar. Macan hitam berbisik di samping Lu Yun, saudara Lu, apakah Anda benar-benar berencana membantu mereka memperbaiki ramuan? Pangeran ketiga sudah setuju, bagaimana saya bisa menolak? Lu Yun berkata sambil tersenyum pahit.
Itu benar, tapi aku mendengar dari pangeran ketiga bahwa ramuan halus digunakan untuk bertarung. Ya, Lu Yun mengangguk dan berkata, apakah kamu tidak melihatnya kemarin? Pangeran ketiga mengatakannya di depan umum. Saya pikir pangeran ketiga sedang bercanda. Hei Hu tampak tidak senang, seolah-olah pangeran ketiga telah memanfaatkan Lu Yun dan menyebabkan kerugian besar baginya. Lu Yun tahu bahwa Hei Hu merasa kasihan padanya, dan hatinya tiba-tiba terasa hangat. Su Ying bergerak cepat, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, dia mendaftarkan semua ramuan yang dikirimkan. Setelah diusir, dia mendatangi Lu Yun dengan membawa buklet di tangannya. Komandan, semua bahan obat telah didaftarkan. Silakan dilihat. Yah, akan lebih banyak orang yang datang ke sini dalam beberapa hari ke depan, jadi mereka harus mendaftar dengan baik, jika tidak, tidak baik jika ada yang hilang. Ya, Marsekal, setelah mengurus semuanya di sini, Lu Yun memikirkan kemana harus berjalan-jalan. Suai tidak berani menjawab pertanyaan itu. Meskipun dia memiliki pil Yuanyang untuk mendukungnya, dia tidak bisa terus-menerus mengonsumsi narkoba. Kemudian, ditemani oleh macan hitam, dia berkeliling di seluruh kamp. Mengapa kamu tidak melihat Penatua Changlan dalam 2 hari terakhir ini? Lu Yun bertanya dengan sengaja. Oh, pangeran ketiga mengirimnya keluar. Apakah kamu tahu kemana kamu akan pergi? Tidak yakin. Saat mereka berbicara, keduanya datang ke tempat tinggal Peri Fei Yun. Saudara macan hitam, silakan kembali dulu dan laporkan masalah bahan obat kepada pangeran ketiga. Black Tiger melirik tenda Peri Fei Yun dan langsung mengerti. Ya, aku akan pergi mencari pangeran ketiga sekarang. Setelah macan hitam pergi, Lu Yun langsung menuju tenda Peri Fei Yun. Bisakah peri itu tinggal di tenda lagi? Setelah beberapa saat, tirai dibuka, memperlihatkan wajah lembut Peri Fei Yun. Aku pernah melihat peri. Lu Yun menangkupkan tangannya. Komandan Lu. Peri Fei Yun berlutut dan berkata, Komandan Lu, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke tempatku hari ini? Apakah ada yang salah? Tapi ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada peri. Peri Fei Yun berpikir sejenak dan mengundang Lu Yun ke perkemahan. Lu Yun tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke kamp. Perabotan di dalam tenda sederhana, dengan tempat tidur, meja, kursi dan tidak ada yang lain. Lu Yun langsung duduk di kursi, dengan punggung tegak. Saya ingin tahu apa yang sedang dilakukan Panglima. Mencari seseorang. Lu Yun berkata, saya memiliki saudara perempuan bernama Chu Yao, yang berasal dari dunia bawah bersama saya. Lu Yun langsung mengajukan pertanyaan dan terus menatap wajah Peri Fei Yun. Peri Fei Yun tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Dia duduk di tepi tempat tidur dan berkata, nama ini terdengar familiar, tapi aku tidak ingat kapan dan di mana aku mendengarnya. Tidak apa-apa, Peri, kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati. Aku punya banyak waktu. Lu Yun tersenyum dan berkata, aku bahkan bisa memberitahu Peri, Luo Li dan Liu Yaner. Peri Fei Yun tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Yun, tapi dia tersenyum lembut dan berkata, Komandan, beberapa hal tampak sederhana. Lihat, saya dapat dengan jelas memberikan jawaban kepada Komandan. Saya tidak tahu. Lu Yun perlahan menggelengkan kepalanya, lalu berdiri dan berjalan ke pintu kamp. Oh, ngomong-ngomong, menurutku Peri pasti tahu sekte atau organisasi. Mereka sedang mempelajari racun yang sangat kuat. Setelah itu, dia pergi. Lu Yun tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, tapi dia mengerti satu hal. Peri Fei Yun tidak bisa menahan diri, atau levelnya tidak cukup tinggi untuk menyentuh rahasia tingkat yang lebih tinggi. Dari 2 jawaban tersebut, dia lebih memilih jawaban kedua. Jika Peri Fei Yun tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena poin pertama, dia akan merasa bersalah saat membunuh seseorang. Tanpa melakukan apapun, Lu Yun berencana untuk memurnikan bahan obat yang baru saja dikirim menjadi ramuan. Jika tidak, akan menjadi bencana jika terlalu banyak bahan obat yang dikirim oleh berbagai sekte dan keluarga bangsawan dan mereka akan terlalu sibuk. Namun, ketika dia mulai memanggil roh Tungku Suantian untuk mulai memurnikan pil, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Roh senjata ini sepertinya tidak memiliki konsep istirahat sama sekali. Ketika dia melihat bahan obat, dia mulai menyempurnakan ramuannya. Hanya saja khasiat obat dari bahan obat tersebut memang kurang patut diapresiasi, dan kualitasnya sangat rendah. Coba pikirkan, sekte atau keluarga mana yang bisa sekaya Lin Yangzong. Ada begitu banyak ramuan hanya dalam satu kebun ramuan. Ramuan yang dimurnikan oleh roh senjata hanya kelas 8, yang tidak setingkat dengan ramuan Yuanyang di tangannya. Namun, pil Yuanyang kelas 8 pun sudah cukup untuk digunakan di medan perang. Yang terpenting adalah meminum pil tersebut terlebih dahulu sebelum energi spiritualnya habis. Dalam 3 jam, roh Tungku Suantian telah selesai memurnikan semua ramuan. Tuan, jika tidak ada pil untuk disuling, saya akan kembali dan beristirahat. Roh senjata itu berkata dengan hormat. Tunggu sebentar, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tuan, tolong bicara. Lu Yun mengambil pengalaman alkimia Patriark Suantian. Saya sama sekali tidak mengerti hal ini, dan saya tidak tahu cara membuat alkimia. Saya ingin tahu, apakah mudah mempelajari cara membuat alkimia? Tuan, tidak perlu khawatir. Selama saya di sini, semuanya tidak akan menjadi masalah. Karena itu, aku tidak bisa selalu mengandalkanmu, kan? Bagaimanapun, aku harus memahami kebenarannya. Kalau tidak, Marsekal Lu, yang bisa memurnikan ramuan terbaik, tidak bisa memurnikan ramuan. Dia mengandalkan sepenuhnya pada Tungku Suantian. Setelah mengatakan ini, saya akan ditertawakan. Kiling berpikir sejenak. Kalau begitu,
Tolong cari tempat terpencil, Tuan. Lu Yun melihat sekeliling, lalu melompat ke udara dan terbang ke segala arah, akhirnya mendarat di puncak gunung yang cukup tinggi. Dia duduk bersila di tanah dan melepaskan roh senjatanya lagi. Guru, mohon berlatihlah dengan tenang. Lu Yun melakukan apa yang diperintahkan. Setelah beberapa saat, Lu Yun mulai berkonsentrasi. Gas roh senjata langsung menyelimuti Lu Yun. Setelah memasuki samadhi, Lu Yun merasa pikirannya akan meledak, dan informasi tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat beredar di lautan kesadarannya. Dia tahu bahwa ini adalah roh senjata yang membantunya mengintegrasikan berbagai metode alkimia, serta pengalaman alkimia leluhur Xuantian. Menahan rasa sakit di lautan kesadaran, dia mengerahkan energi kekaisaran untuk melindungi lautan kesadaran. Begitu saja, aku tidak tahu berapa lama sebelum Lu Yun perlahan membuka matanya. Ternyata membuat alkimia itu sederhana sekali. Begitu Anda memasuki jalur alkimia, itu sedalam laut, bahkan jika Anda seorang dewa, itu akan sia-sia. Lu Yun lupa di mana dia mendengar kata-kata ini, tapi sekarang dia merasa bisa melakukannya lagi. Teori dan resep alkimia yang tak terhitung jumlahnya, serta berbagai teknik dan pengalaman alkimia, semuanya ada di ujung jari Anda. Saat ini, dia merasa bisa menghancurkan semua master alkimia. Ketika dia berbalik dan terbang kembali ke kamp, dia tiba-tiba menyadari kekuatan dahsyat datang dari timur. Kekuatan itu membuat Lu Yun merasa familiar sekaligus ketakutan. Dalam kehampaan, bayangan hitam panjang terbang ke arahnya dengan kecepatan sangat cepat. Di kamp, para biksu yang tak terhitung jumlahnya mengangkat senjata satu demi satu. Mereka bersiap untuk menyerang seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Jangan panik, Lu Yun menghibur semua orang di udara, lalu terbang menuju bayangan hitam. Kenapa kamu ada di sini? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Melalui awan dan kabut, muncul bayangan hitam panjang, yang ternyata adalah seekor naga raksasa. Hanya dalam sekejap mata, naga raksasa itu berubah wujud menjadi manusia. Long Ying terbang ke arah Lu Yun dan mengangguk sedikit. Lama tidak bertemu, apa kabarmu, Santo penjaga Yuan? Long Ying menatapnya dengan ekspresi jelek. Ambil langkah untuk berbicara. Setelah mengatakan itu, Long Ying berbalik dan terbang menuju puncak gunung. Lu Yun mengerutkan kening, tahu ada yang tidak beres. Long Ying bertanggung jawab menjaga api neraka untuk Yuan Nian terakhir kali dia tercerahkan di sebelah api neraka, Long Ying lah yang melindunginya. Begitu dia menghindar, Lu Yun buru-buru mengejarnya. Puncak gunung, Long Ying berbalik menghadap Lu Yun. Api dunia bawah di wilayah timur telah padam, dan saya datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Sebuah kalimat sederhana mengungkapkan banyak informasi. Ada dua api Hades, satu di tangan Yuenian, Long Ying bertanggung jawab menjaganya, dan yang lainnya di tangan Hades. Menurut pangeran ketiga, Yuenian memiliki hubungan baik dengan Hades. Jika api Hades miliknya padam, bukankah Long Ying harus pergi ke Hades? Karena dia tidak mencari Pluto, tetapi mencari dirinya sendiri, ada dua kemungkinan. Pertama, api dunia bawah Pluto padam, dan kedua, Pluto tidak ada. Lu Yun memutar matanya. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, api Hades tiba-tiba menjadi tidak stabil dan padam keesokan harinya. Tuan Yuenian pergi mencari Hades, tapi... Long Ying tidak melanjutkan, tapi Lu Yun sudah menebaknya. Apa yang bisa saya bantu? Lu Yun mengulurkan jarinya dan menyalakan api neraka. Long Ying menatap Ming Huo dan tidak langsung menjawab. Api dunia bawah memiliki roh dan tidak akan padam dengan sia-sia. Mungkinkah, sesuatu yang besar telah terjadi? Lu Yun bertanya. Long Ying perlahan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bisakah aku, api neraka ini, menyalakan api neraka Tuan Yuan? Lu Yun bertanya lagi. Bagaimanapun, api dunia bawah tanahnya berasal dari Yuan Nian, jadi dia memiliki kewajiban untuk membantunya baik secara emosional maupun rasional. Kamu benar-benar ingin membantuku. Tentu saja itu benar. Baiklah, ikutlah denganku ke negeri yang sangat dingin, yang merupakan sumber api dunia bawah. Hanya di sana kita dapat menemukan harapan untuk menyalakan kembali api dunia bawah. Lu Yun memandang Nether Fire miliknya dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Itu seperti dua lilin. Tidak bisakah kamu menggunakan satu lilin yang menyala untuk menyalakan lilin lainnya? Long Ying melihat keraguan di hati Lu Yun, dan segera menjelaskan, api nerakamu adalah milikmu sendiri dan tidak lagi berguna bagi Tuan Yuan Nian. Dimengerti, tapi apa gunanya aku pergi ke tempat yang sangat dingin bersamamu? Setidaknya api nerakamu berasal dari sana, jadi lebih mudah. Lu Yun menunduk. Tapi sekarang aku mengikuti pangeran ketiga, aku khawatir. Kamu bukan dari dunia ini, kan? Lu Yun menemukan sebuah masalah. Long Ying di depannya lebih pengertian daripada dia. Baginya, semua yang diberikan pangeran ketiga kepadanya tidak dianggap sebagai bantuan, atau dengan kata lain, itu semua dipaksakan oleh pangeran ketiga. Kemudian dia memaksanya untuk membantu berperang. Setelah berpikir sejenak, Lu Yun membuat keputusan besar. Tinggalkan pangeran ketiga, secepatnya. Beri aku waktu beberapa hari. Lu Yun berkata, ikuti saja aku dan jangan berkeliaran. Yah, yang kamu bicarakan bernama Long Dapao, hei. Sampai jumpa. Tiba-tiba ada seorang wanita aneh dengan aura menakutkan di kamp, dan semua orang menghindarinya. Terlebih lagi, wanita ini masih mengikuti Marsekal Lu, yang membuat orang sedikit tidak terduga.
Biru kembali. Dia memandang Long Ying, menyipitkan matanya sedikit, lalu menggerakkan sudut mulutnya, menoleh ke Lu Yun dan berkata, Pangeran ketiga memintaku datang mencarimu, aku khawatir akan terjadi perang. Mengikuti Changlan menuju kediaman pangeran ketiga, dia melihat pangeran ketiga berjalan mengelilingi tenda dengan penuh semangat. Aneh, sangat aneh. Melihat Lu Yun masuk, dia buru-buru melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Lu Yun, menyeretnya ke peta topografi. Penatua Changlan kembali kali ini, membawa kabar baik. Pangeran ketiga berkata kepada Changlan, datang dan beritahu Marsekal Lu kita. Changlan memberi sedikit hormat, lalu menunjuk ke peta medan dan berkata, menurut berita saya kembali dari penyelidikan saya, pasukan Pluto telah tiba di perbatasan wilayah barat dan akan segera tiba di dekatnya. Namun, kali ini pasukan pemimpinnya hanyalah pangeran tertua. Tidak ada lagi, Lu Yun bertanya. Tidak lagi, jawab Changlan. Marsekal Lu, bukankah ini kabar baik? Pangeran ketiga berkata dengan penuh semangat, jika saja kakak tertuaku datang, dia pasti bukan lawanmu. Lu Yun secara alami tahu apa yang dia maksud, tapi bisakah dia benar-benar berubah menjadi seperti sekarang lagi? Selain itu, jika pangeran tertua berani datang sendiri, dia harus memiliki kartu truf. Jika dia menyerang dengan gegabah, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya. Namun, dia tidak menyatakannya dengan jelas, karena dia akan meninggalkan pangeran ketiga, dan ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup. Ya, ini memang kesempatan bagus. Lu Yun mengangguk dan berkata, Pangeran ketiga, Penatua Changlan, kita harus menjadi orang pertama yang menyerang dalam pertempuran ini dan membunuhnya secara tiba-tiba. Kejutan. Oke, hahaha. Setelah mengambil keputusan, pangeran ketiga buru-buru memerintahkan seseorang untuk meneruskan pasukan, dan tentara siap berangkat kapan saja. Changlan bertanggung jawab untuk memberitahu kekuatan utama di wilayah barat, sementara Lu Yun pergi ke kediaman macan hitam untuk berdiskusi dengannya bagaimana mengaturnya. Setelah Lu Yun melihat Hei Hu, dia merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Bagaimanapun, dia ingin menipu Hei Hu, dan dia merasa sedikit menyesal. Namun, saat ini, saya khawatir tidak mungkin untuk tidak berbohong. Dia harus menemukan Chu Yao sesegera mungkin. Saudara Lu, bukankah kamu menganjurkan perkelahian? Kenapa kali ini? Sekali-sekali, situasi pertempuran berubah dengan cepat. Siapapun yang unggul dapat mengambil inisiatif. Baiklah, bagaimanapun, aku, Macan Hitam, akan mendengarkanmu. Black Tiger menunjukkan senyuman sederhana dan jujur. Tapi semakin dia bertingkah seperti ini, Lu Yun semakin merasa tidak nyaman. Sesampainya di kediaman Long Ying, Lu Yun menceritakan semuanya. Saya pikir kita harus pergi dari sini saat kekacauan terjadi. Jika saatnya tiba, jangan mengambil tindakan dan bertindak sesuai kesempatan. Setelah penjelasannya, Lu Yun kembali ke tendanya. Kedua wanita itu buru-buru berkumpul. Saya dengar akan ada perang. Liu Yaner bertanya dengan tergesa-gesa. Ketika saatnya tiba untuk mencari kesempatan melarikan diri, semuanya akan bergantung pada mataku. Xiao Lu Yun, bisakah kita melarikan diri? Luo Li bertanya dengan cemas, pangeran ketiga memiliki begitu banyak orang, bagaimana kita bisa melarikan diri? Lu Yun tersenyum tipis. Tentu saja dia tahu apa yang dikhawatirkan Luo Li, tapi semuanya bergantung pada manusia dan Tuhan, tidak peduli seberapa bagus rencananya, itu tidak akan secepat perubahannya. Keesokan harinya, pangeran ketiga memerintahkan Hei Hu untuk datang dan menyampaikan perintah tersebut. Besok pagi, ketika murid dari pasukan utama tiba, tentara akan berangkat. Sepanjang hari, Lu Yun tidak melakukan apapun kecuali memurnikan ramuan. Dia memberikan semua ramuan spiritual yang berguna di tubuhnya kepada roh senjata Tungku Suantian. Tentu saja, proses pemurnian alkimia semuanya diselesaikan oleh semangat senjatanya. Pada hari ketiga, Fajar menyingsing dan semua orang bersiap untuk berangkat. Lu Yun membawa Luo Li, Liu Yaner, dan Long Ying yang rendah hati ke pangeran ketiga. Lu Yun, pertempuran ini adalah konfrontasi nyata pertama antara aku dan pencuri itu. Ini masalah yang sangat penting. Kamu harus melakukan yang terbaik. Pangeran ketiga, jangan khawatir. Saya, Lu Yun, sangat kuat dan tidak akan pernah melebihi 9,5 poin. Berangkat, pangeran ketiga berbalik dan melambaikan tangannya ke belakang. Lu Yun segera naik ke langit, dan kerumunan gelap di tanah juga terbang ke udara. Tidak ada yang bersuara selama seluruh proses, dan langit tak berujung dipenuhi wajah Xiao Sa. Lu Yun terkejut. Bahkan ketika dia menjadi Tuan Yun Tianzhen, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ken Lan menunjukkan arah pasukan, dan Lu Yun mengibarkan bendera Nuo Da dengan penuh semangat. Komandan Lu, pangeran ini sedang menunggu berita tentang rencana kembalinya dia dengan kemenangan. Kita harus menang, teriak Lu Yun, lalu dia menembak langsung ke langit. Harus menang. Semua orang berteriak serempak. Tentara tersebut terbang selama sehari semalam dan akhirnya sampai di perbatasan wilayah barat. Lu Yun secara pribadi memimpin pasukan berjumlah puluhan juta dan bersembunyi di pegunungan. Di dalam tenda, Lu Yun, Luo Li, Liu Yaner, Long Ying, Hei Hu, dan jenderal lainnya berkumpul di sini. Ada kabar dari mata-mata. Kembali ke Panglima tertinggi, pasukan pangeran pertama belum bergerak. Seluruh kam diam, dan tidak ada yang bisa datang atau pergi. Jenderal Macan Hitam, saya perintahkan Anda memimpin 1 juta pasukan dan mengganggu musuh di sebelah kiri. Jangan terlalu malas untuk berperang. Bikin musuh marah saja. Ya, ini adalah perintah militer pertama yang dikeluarkan oleh Lu Yun.
Komandan, bukankah Anda mengatakan bahwa kita harus menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan? Mengapa kita tidak diam sekarang dan menugaskan Jenderal Macan Hitam untuk mengganggu kita? Ya, Komandan, prajurit itu berharga dan cepat, dan kejutan adalah satu-satunya hal yang berguna. Lu Yun memandang mereka, lalu tersenyum dan berkata, apa yang terburu-buru? Ini hanya hidangan pembuka sebelum makan, kesenangannya belum datang. Lu Yun tentu saja punya rencananya sendiri. Jika dia mengungkapkan semuanya dan memberitahu mereka pengaturannya, tidak akan ada peluang untuk melarikan diri. Hingga 10 menit setelah fajar, harimau hitam kembali. Komandan, tidak peduli seberapa dilecehkannya sang jenderal, pangeran tertua hanya diam saja. Haha, itu benar. Lu Yun tersenyum dan berkata, tidak masalah, lihat saja. Tidak akan lama lagi mereka akan datang untuk meminta formasi. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Seorang jenderal bertanya. Ya, sepertinya pangeran tertua sekarang berpikir untuk menyerang setelah pasukan kita menjadi putus asa. Benar, kita harus waspada terhadap kedatangan orang-orang pangeran tertua yang menimbulkan masalah. Petik 2, petik 2. Laporkan, seorang penjaga bergegas masuk dari luar. Komandan, pasukan musuh datang untuk meminta formasi. Hahaha, Lu Yun tertawa. Semua orang tampak bingung. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa Lu Yun mengetahui niat musuh. Bahkan Long Ying dan yang lainnya menganggapnya aneh. Lu Yun berkata, jangan bertanya, kamu hanya menebak-nebak. Setelah itu, dia melangkah menuju bagian depan kedua pasukan tersebut. Di depan tentara, Lu Yun naik ke udara dan menatap pasukan musuh di bawah. Saya melihat seorang jenderal di antara pasukan musuh juga naik ke udara. Pemberontak, apakah kamu berani keluar dan bertarung denganku? Aku pasti akan memenggal kepalamu. Lu Yun tidak mau kalah. Apakah kamu berani datang ke sini? Selama kamu berani datang ke sini, lelaki tampanku akan memenggal kepalamu sesuka hati. Setiap orang, saya pernah melihat orang menyebutnya formasi, tapi saya belum pernah melihatnya disebut formasi seperti ini. Apakah kamu berani keluar? Apakah kamu berani datang ke sini? Apakah kamu berani keluar? Berani. Lu Yun memberi isyarat pada Long Ying dan segera terbang ke langit. Long Ying memahami hal ini dan mengikuti Lu Yun, langsung berubah menjadi naga raksasa. Tiba-tiba saya melihat kepanikan di antara pasukan musuh. Cek, apakah ini naga? Dari mana datangnya makhluk raksasa ini? Lari. Ketika saya melihat tentara musuh, mereka berbalik dan lari. Saya hanya menyesali orang tua saya kehilangan 2 kaki. Long Ying telah membuka mulutnya dan menembakkan beberapa bola api ke arah kam musuh. Suai Lu perkasa, Suai Lu perkasa, Suai Lu perkasa. Semua orang berteriak. Ternyata wanita misterius itu sebenarnya dari klan naga. Kita pasti akan memenangkan pertarungan ini. Suai Lu memang sangat cerdas, dia bahkan bisa memikirkan cara seperti itu. Cepat bertarung dengan komandan. Jangan biarkan musuh pergi. Petik 2, petik 2. Apa yang seharusnya menjadi pertemuan skala kecil ternyata menjadi pertempuran yang menentukan antara kedua pasukan di bawah bujukan yang disengaja oleh Lu Yun. Tentara kedua belah pihak yang awalnya tinggal di base camp semuanya berpartisipasi. Untuk sesaat, itu bisa digambarkan sebagai sungai darah dan jeritan. Lu Yun memimpin Long Ying, menghancurkan mereka sepenuhnya, dengan tangan patah beterbangan kemana-mana dan terus-menerus meratap. Luo Li dan Liu Yaner mengikuti di belakang Lu Yun, tapi tidak mengambil tindakan. Atas isyarat Lu Yun, Long Ying dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, dan bersama kedua wanita itu, dia menyerbu musuh bersama Lu Yun. Pertempurannya sangat sengit. Dengan Lu Yun menyerang di depan dan Macan Hitam memimpin pasukan untuk mendukung dari belakang, hanya butuh 1 hari untuk membunuh sebagian besar pasukan musuh. Pangeran tertua muncul di atas panggung, namun ditemui oleh Changlan yang datang setelahnya. Meskipun pangeran tertua terobsesi dengan pelatihan, dia bukan tandingan Changlan dan dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan. Changlan meraung marah dan menyerang ke depan, memusnahkan semua pasukan musuh, sementara pangeran tertua melarikan diri dengan tergesa-gesa. Saat semua orang bersorak atas kemenangan, mereka menemukan bahwa pemimpin mereka hilang. Changlan tiba-tiba panik. Harimau hitam, pangeran ketiga telah memperingatkanmu berulang kali bahwa kamu harus melindungi komandan Zhou Kuan, kamu. Hei Hu menunduk dan tidak berkata apa-apa, tanpa alasan sama sekali. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, dengan kemampuan komandan dan klan naga yang mengikutinya, dia tidak akan pernah. Dia tidak berani memikirkannya lagi dan buru-buru memimpin orang untuk mencari Lu Yun di medan perang. Saat ini, Lu Yun sudah berada ribuan mil jauhnya bersama Long Ying dan yang lainnya. Cepat pergi. Tidak akan lama lagi mereka akan mengetahui tipuan kita. Lu Yun mengerutkan kening dan terbang dengan kecepatan penuh bersama mereka bertiga. Dia tahu bahwa bahkan Hei Hu, yang tidak terlalu pintar, akan mengira ini adalah rencana Lu Yun Jinchan untuk melarikan diri dari cangkangnya. Namun, Lu Yun tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Dia tidak datang ke dunia bawah demi pangeran ketiga. Tak jauh di depan, sosok familiar sudah menunggu di sana. Peri Fei Yun, kamu benar-benar menepati janjimu. Tidak, aku khawatir kamu akan kecewa. Peri Fei Yun menundukkan kepalanya dan berkata, aku sudah memikirkannya dan aku tidak bisa pergi bersamamu, tapi aku bisa memberimu berita tentang kekuatan itu. Tidak masalah, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Aku tidak akan memaksamu. Lu Yun mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih pada Peri. Terima kasih padaku, ya, kamu tidak mengkhianatiku.
Peri Fei Yun tidak berkomitmen. Dia menyerahkan pesan kepada Lu Yun dan kemudian terbang. Lu Yun membuka lipatan catatan itu dan melihat 3 kata, lembah kupu-kupu, tertulis di atasnya.